351 bunuh mereka. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Luo Feng terlibat dalam pertukaran dengan lelaki tua berjanggut itu, Pangeran ke-9 dari Black Dragon Mountain Brolin berada di ruangan kuno lainnya. Di dalam ruangan kuno yang gelap itu, Brolin berdiri di sana sambil tersenyum sambil berteriak, "Aku ingin menukar dengan harta karun." Bajingan kecil, apa terburu-buru? Sebuah suara serius bergema di dalam ruangan kuno itu, satu persatu, setelah bajingan lainnya ini selesai, aku akan menukar denganmu. Mata Brolin berbinar dingin. Satu persatu, orang yang masuk sebelumnya tidak hanya berpura-pura dan benar-benar menukar dengan harta karun. Sebuah pikiran muncul di benak Brolin, setelah itu dia tersenyum dingin, menutup matanya dan memasuki jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain. Itu adalah kota yang sangat besar, di dalamnya terdapat banyak istana yang terus-menerus. Di antaranya ada istana ungu yang tidak mencolok, dua penjaga berdiri di luar istana ini. Di dalam istana, seorang pria berkulit pucat yang tampan muncul di atas takhta, itu adalah Pangeran ke-9 Brolin. Berpakaian serba hitam, dengan sulaman emas di sekeliling jubah, Brolin duduk di singgasana, segera meminta komunikasi dengan 9 pengawalnya. Ke-9 pengawalnya adalah budak-budaknya yang sepenuhnya setia kepadanya. Tentu saja ada satu yang tewas saat kastil dibuka. Untungnya guntur kastil guntur tidak menghancurkan cincin angkasa, oleh karena itu senjata laser di dalam cincin angkasa pengawal itu tidak rusak. Sebuah siluet muncul di dalam istana besar, mengenakan seragam penjaga hitam, dengan rambut hijau seperti api yang disisir ke atas. Yang mulia, penjaga itu dengan hormat berlutut. Camelot, Brolin melirik pengawalnya dari atas, memerintahkan, ada seorang pang yang memasuki kastil guntur tepat sebelum aku, yang mengenakan baju besi emas dengan helm. Dia memiliki banyak batu guntur, dan saat ini sedang menukar harta karun dengan ai kastil guntur yang masih hidup. Apa? Penjaga itu terkejut. Kadang-kadang akan ada orang yang memasuki kastil guntur, banyak di antaranya hanya umpan, dengan sangat sedikit yang benar-benar menukar harta karun. Aku sangat yakin dia benar-benar menukar harta karun. Brolin berkata dengan dingin, karena itu aku ingin kau mengawasinya. Apakah kau mengerti maksudku? Mengerti, kata penjaga itu dengan hormat. Baiklah, Brolin mengangguk puas, lalu tubuhnya menghilang dari singgasana. Dunia di dalam dunia, pria tua berjanggut putih itu berjalan ke kamar kuno Brolin. Brolin tersenyum. Bajingan kecil, apa yang ingin kau tukarkan? Lelaki tua berjanggut putih itu menatapnya. Kode sandi akun pertama bola kristal warisan. Brolin menatap lelaki tua berjanggut putih itu, dan satu buah kehidupan. Lelaki tua berjanggut putih itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika Brolin bertukar, Luo Feng baru saja keluar dari pintu masuk kastil guntur yang besar. Saat dia melangkah keluar, terpisah di kejauhan, dengan hingga 200.000 tentara sekutu mengelilingi kastil guntur, setidaknya ada sekitar 10.000 orang yang mengawasinya, dengan saksama mengamati tindakannya, namun Luo Feng tetap tenang. Ada banyak orang yang terus-menerus memasuki kastil guntur dengan banyak orang sebagai umpan, dia menduga tidak banyak yang akan tahu bahwa dia benar-benar telah bertukar harta karun. Itu dia, orang yang masuk sebelum yang mulia. Awasi dia baik-baik. Dari 10.000 orang yang melihat Luo Feng, ada beberapa orang dengan motif tersembunyi, berkomunikasi melalui energi genetik. Luo Feng berbaur dengan kerumunan pasukan sekutu. Setelah berkeliaran di dalam untuk beberapa saat, akhirnya ia bertemu dengan Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Aogu. Aogu secara alami menyebarkan penghalang roh di sekitar mereka, mencegah siapapun mendengar atau menguping. Bagaimana hasilnya? Hong dan Dewa Petir menatap Luo Feng. Semuanya berjalan dengan baik, sesuai rencana. Luo Feng tersenyum, satu buah kehidupan, dua senjata level 5. Dewa Petir sangat gembira, itu hebat. Satu buah kehidupan akan membuat tanaman merambat kontak awanmu berkembang pesat. Dengan begitu, tim kecil kita di dunia dalam dunia ini tidak akan seburuk sebelumnya, harus melarikan diri saat kita bertemu dengan tim besar. Investasi dulu, baru akan ada hadiah. Hong tersenyum, kakak ketiga, kau harus ingat apa yang kau katakan, ketika kita mendapatkan setumpuk batu petir lagi, kau juga harus mendapatkan buah kehidupan lain untuk tanaman merambat kontak awanku.
Pasti, Luo Feng tersenyum. Tes, Dewa Petir mengusap hidungnya, melirik Hong, jangan berharap terlalu banyak, buah kehidupan adalah hal yang baik, jika saudara ketiga menukarnya, yang lain mungkin juga. Dan totalnya hanya 3. Pada saat kita mendapatkan setumpuk batu petir lagi, siapa tahu masih ada yang tersisa. Hong tidak peduli dengan olok-olok Dewa Petir. Seluruh rencana pertukaran ini, setelah Luo Feng berdiskusi dengan Hong dan Dewa Petir, mereka sepenuhnya setuju. Itu karena mereka tidak tahu sebelumnya bahwa buah kehidupan akan dapat membuat tanaman merambat kontak awan berevolusi dengan pesat. Bahkan Hong berkata, ketika mereka mendapat kesempatan nanti, dia juga ingin tanaman merambat kontak awannya berevolusi. Namun, tanaman merambat kontak awan Hong pada awalnya jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan Luo Feng. Tanaman merambat kontak awan Luo Feng saat ini adalah bintang level 4, sementara tanaman merambat Hong baru saja melangkah ke bintang level 1. Oleh karena itu, dengan jumlah energi kehidupan murni yang tak tertandingi dari buah kehidupan, tanaman merambat Luo Feng memiliki jaminan yang lebih besar untuk dapat menahan dan menyerapnya. Sebenarnya, dari senjata yang kita tukarkan kali ini, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Dewa Petir tersenyum lebar. Benar, Hong mengangguk. Dengan kekayaan yang cukup, kita bisa melakukan banyak hal. Luo Feng juga bersemangat. Pedang jiwa es dan kuali ruang tekanan. Ini adalah senjata energi dan roh genetik level 5. Ini adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh penguasa sektor. Dan bagi Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yang hanya berada di level bintang, bagi mereka, kedua senjata ini sama sekali tidak berguna. Jika Luo Feng menggunakan senjata level 5, kekuatannya mungkin tidak akan sebanding dengan menggunakan pesawat ulang-alik terbang. Senjata terbaik adalah yang cocok. Oleh karena itu, kedua senjata ini hanya akan ditukar untuk dijual. Ini adalah senjata level 5. Di dunia dalam dunia, menjualnya akan menjadi kerugian besar, tetapi di luar dunia, harganya sangat mahal. Kedua senjata level 5 ini mewakili kekayaan yang tak tertandingi. Aku harus berpikir, apa yang harus kulakukan dengan uang sebanyak itu nanti? Dewa Petir bergumam. Pertama, kita harus menyingkirkan keluarga Nuolan San. Hong berkata dengan serius, selama mereka masih ada, kita tidak akan pernah merasa damai. Semua orang mudah dihadapi, tetapi Nuolan San ini sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya, membeli budak level semesta, paling banyak seseorang dapat membeli level 9. Ini adalah level budak tertinggi, dan Nuolan San itu, dia sebenarnya memiliki gelar petarung kapak perang. Prajurit level semesta biasa bahkan bukan tandingannya. Tidak usah terburu-buru, kita akan menyiasatinya dengan uang. Dewa Petir tersenyum. Semua orang istirahat dulu. Luo Feng berkata dengan serius, kita akan menunggu sampai malam tiba dan meninggalkan pasukan sekutu. Agar tanaman merambat kontak awan berevolusi, pertama-tama ia harus melepaskan ukuran dan struktur penuhnya agar dapat dengan mudah menyerap energi kehidupan paling banyak. Dan dengan bentuknya yang besar, dan suara evolusi itu sendiri, tidak mungkin hal itu terjadi di wilayah pusat ini. Baiklah, kita akan berangkat saat malam tiba. Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 5 orang sangat normal di dalam pasukan sekutu. Namun ada orang-orang yang diam-diam mengawasi mereka. Pasukan sekutu memiliki hampir 200.000 orang. Dengan karakteristik penjelajah tingkat bintang, mustahil untuk menyatukan mereka seperti prajurit bumi. Saat seorang penjelajah tingkat bintang melaju dan berakselerasi, mereka akan menghilang beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Dan ini hanya karena dunia di dalam dunia. Oleh karena itu, ruang antara kelompok-kelompok itu jauh lebih besar. Tim Luo Feng berkumpul rapat, sisanya dikelompokkan dengan santai. Dan beberapa tim yang lebih besar, jarak mereka satu sama lain adalah 1 hingga 2 kilometer. Jika mereka terlalu dekat, akan lebih sulit untuk mengaturnya. Jarak ini, bagi seorang penjelajah tingkat bintang, mereka dapat dengan mudah melihat satu sama lain, dengan sekejap mereka dapat mencapai satu sama lain. Oleh karena itu seluruh pasukan sekutu tersebar lebih dari 60 hingga 70 kilometer. Dan Pangeran ke-9 yang kuat Brolin, pasukannya berada di wilayah paling tengah, lebih dari 30 km jauhnya dari tim Luo Feng. Ini membuat Babata mustahil untuk menangkap Brolin. Dan sistem pemindaian Brolin berasal dari tanah suci Gunung Naga Hitam. Dibandingkan dengan Babata, mereka tidak terlalu jauh. Malam tiba, angin kencang menderu.
Di dalam tenda, Bu Luolin duduk bersila dan memejamkan mata. Yang mulia, Camelot berkata dengan hormat, Anda tidak kehilangan jejak tim 5 orang itu, kan? Suara Bu Luolin sangat tenang. Tidak, Camelot berkata dengan hormat, Yang mulia memimpin hingga 20.000 orang dari pasukan sekutu. Dengan penempatan strategis kita di sekitar, hampir seluruh kamp pasukan sekutu berada di bawah pengawasan kita, dan karena seluruh pasukan hanya tersebar beberapa puluh kamp, tim 5 orang itu tidak memiliki cara untuk lolos dari pandangan kita. Benar, Brolin menjawab, tiba-tiba membuka matanya, berkilau seperti pisau tajam di Camelot. Camelot sedikit membungkuk. Menurut perjanjian, tidak ada pembunuhan yang diizinkan di dalam pasukan sekutu. Brolin berkata dengan dingin, saya juga tidak ingin melanggar aturan, awasi saja mereka, begitu mereka meninggalkan zona pasukan sekutu, segera kirim tim kecil dan bunuh mereka, ambil semua barang penyimpanan mereka, mengerti? Baik, Yang Mulia, Camelot berkata dengan hormat, saya akan segera mengaturnya. Baiklah, silakan, Brolin berkata dengan acuh tak acuh. Camelot dengan hormat meninggalkan tenda, saat ini seorang pria masuk, berlutut dengan satu kaki, dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, tim besar ke-6 membunuh 6 tim lainnya hari ini, hingga sekitar 5.000 penjelajah. Mereka memperoleh sekitar 2,59 juta batu petir. Setelah itu, dia dengan hormat menyerahkan cincin luar angkasa. Tim besar ke-6 telah melakukannya dengan baik. Brolin tidak bisa menahan senyum, beritahu tim besar lainnya, buat mereka bekerja lebih keras, manfaatkan waktu dan dapatkan lebih banyak batu petir. Ya, pria itu mundur. Di dalam tenda, Brolin memegang cincin angkasa, menimbangnya di tangannya, memperlihatkan senyum percaya diri yang arogan, kita hampir memiliki 10 juta batu petir. Kita seharusnya dapat menukarnya dengan kode akses kedua. Namun karena batu petir di berbagai wilayah hampir digali bersih, yang tersisa adalah membunuh dan bertarung untuk mendapatkan batu petir. Bagi seseorang setinggi Pangeran ke-9 Brolin, bahkan jika 2 juta orang ini mati, dia sama sekali tidak peduli. Terlahir dalam keluarga bangsawan, keluarga ibunya sangat kuat, dia telah melihat terlalu banyak yang kuat memakan yang lemah di alam semesta. Dengan perintah, puluhan planet dan warga sipilnya dapat menjadi budak. Dengan kekuatan seperti itu, membunuh tim lain untuk mendapatkan batu petir menjadi hal yang sangat wajar baginya. Mengenai memerintahkan tim untuk membunuh Luo Feng, Brolin sama sekali tidak peduli. Tim kecil yang terdiri dari 5 orang itu hanyalah semut baginya, perintah darinya hanya menghasilkan beberapa semut yang tergencet larut malam, angin menderu. Dunia di dalam dunia, di antara pasukan sekutu. Luo Feng, Hong, dan Thunder saling bertukar pandang dan tersenyum. Ayo pergi, Luo Feng berkata dengan lembut. Tim yang terdiri dari 5 orang itu dengan cepat berdiri dan tampak santai bergerak menuju area luar pasukan. Memasuki pasukan sekutu itu sendiri sulit karena memerlukan identifikasi. Siapapun yang bukan dari kekuatan atau organisasi manapun dilarang masuk, tetapi keluar mudah. Bagaimanapun, kekuatan besar terus-menerus mengirim orang masuk dan keluar untuk mengirimkan batu petir. Jumlah orang yang masuk dan keluar memang tidak sedikit. Kapten, mereka berlima pergi. Cepat ikuti, cepat, semua, bergerak lebih cepat. Para bawahan Pangeran ke-9 telah bersiap ketika tim kecil mulai bergerak. Orang harus tahu bahwa Pangeran ke-9 mengendalikan lebih dari 220.000 orang, 7 tim besar, masing-masing memiliki 30.000 orang. Dan bahkan tim kecil mereka berjumlah 1.000 orang per tim. Adapun kelompok pengintai, itu juga merupakan tim kecil beranggotakan 1.000 orang yang bertukar giliran. Larut malam, di tengah angin menderu, tim Luo Feng terbang menjauh dari pangkalan tentara sekutu. Dan di belakang mereka, tim beranggotakan 1.000 orang juga terbang ke langit dan mengikuti mereka. Semua orang jangan gegabah dan tidak sabar. Ini masih dekat dengan pangkalan tentara sekutu. Saat mereka memasuki pangkalan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan mengikuti terlebih dahulu dan setelah sedikit menjauh, kita akan bertindak. Kapten tim beranggotakan 1.000 orang itu berkomunikasi dengan lembut kepada timnya. Di depan di udara, tim Luo Feng. Haha, mendebarkan. Tinggi di langit, suara Dewa Petir bergema saat dia tersenyum puas. Aku sudah merasa sangat gembira hanya dengan memikirkan buah kehidupan dan 2 senjata penguasa sektor. Sebelum kita datang ke sini, aku juga khawatir kita akan mendapat masalah setelah bertukar.
Hong tersenyum, melihat keadaan sekarang, sepertinya semuanya berjalan lancar. Kakak pertama dan kedua, setelah evolusi tanaman rambat awan, itu akan lebih mendebarkan. Luo Feng tersenyum, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sebelumnya ketika mereka menggali batu petir, mereka sepenuhnya bergantung pada pemindaian awal Babata dan penemuan batu-batu itu, oleh karena itu mereka mendapatkan begitu banyak. Dan ketika pasukan penjelajah beranggotakan 20 juta orang tiba di berbagai wilayah dan menggali semua batu petir lainnya, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi periode pembantaian yang paling brutal dan biadab. Pada titik ini, Luo Feng benar-benar yakin. Beberapa bawahan penguasa sektor dapat menukarkan harta karun sementara yang lain tidak. Mereka yang tidak melakukannya tentu akan diperintahkan untuk membunuh dan merampok. Di mata para penguasa sektor itu, bahkan jika mereka kehilangan 10.000 penjelajah, itu tidak berarti apa-apa. Apa yang terjadi? Ada tim yang mengikuti kita di belakang. Luo Feng mengerutkan alisnya dan berkata, benar-benar ada satu. Dewa petir mengerutkan alisnya. Mereka mengikuti kita, apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak batu petir dan kebetulan bergerak ke arah yang sama? Kata Hong, ayo tingkatkan kecepatan kita dan berbelok. Luo Feng berkata, baik, Tuan. Tainan He dan Aogu mengikuti perintahnya. Ketika kelima orang itu membuat lengkungan di udara dan meningkatkan kecepatan mereka, menjadi 5 sinar cahaya yang berbelok ke kiri. Di antara tim 1.000 orang di belakang mereka, Kapten, mereka mencoba melarikan diri. Saat ini ada sekitar beberapa ratus kem antara kita dan pasukan sekutu. Semua orang dengarkan, dengan kecepatan tercepat kejar tim 5 orang di depan dan bunuh mereka. Kapten memerintahkan, baik, dimengerti. Di malam yang gelap, penjelajah tingkat bintang 9 yang mengenakan baju besi paduan hitam mematuhi perintah, meledak satu persatu dengan kecepatan luar biasa menjadi sinar cahaya ke langit malam. Itu mirip dengan ribuan bintang jatuh, kecepatan yang berbeda dengan panik berlari ke arah 5 bintang jatuh itu. Bintang jatuh di belakang dengan cepat mengejar bintang jatuh di depan. Mereka semua adalah pembaca roh tingkat bintang 9 dengan senjata roh, jauh lebih cepat daripada kelompok Luo Feng. Di antara kelompok Luo Feng, hanya Aogu tingkat bintang 9 yang bisa dibandingkan dengan mereka, dan dia sibuk membawa Hong dan Dewa Petir. Tidak bagus. Mereka mengejar. Ekspresi Dewa Petir berubah. Tuan, cepat lari. Wajah tua Aogu dipenuhi rasa takut. Luo Feng menoleh ke belakang. Sinar cahaya mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan, hampir seketika menutup jarak menjadi kurang dari 1 kilometer. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Dewa Petir dan Hong khawatir. Tainan He dan Aogu, 2 budak tingkat bintang 9 juga khawatir. Ada 1.000 penjelajah tingkat bintang 9 di belakang. Luo Feng menunduk menatap layar lengannya, hatinya semakin dingin, 1.000 sinar cahaya dengan cepat mendekati mereka, dia melihat mereka akan ditelan. Tuan, Aogu dan Tainan He menatap Luo Feng, Dewa Petir dan Hong dengan cemas saat mereka bergegas. Luo Feng berada dalam kekacauan batin, sejak memasuki dunia petir, dunia di dalam dunia, meskipun tim mereka telah bertemu dengan bahaya berkali-kali, mereka belum pernah sedekat ini dengan situasi yang sangat luar biasa ini sebelumnya. Seluruh pasukan bintang level 9 yang beranggotakan 1.000 orang, jika mereka semua menyerang bersama dengan senjata mereka, semuanya akan berakhir seketika. Kecuali, haruskah dia menggunakan binatang bertanduk emas? Namun mereka tidak terlalu jauh dari pangkalan tentara sekutu, saat itu muncul, itu akan terungkap kepada semua orang. Dan saat keberadaan binatang bertanduk emas diketahui, banyak makhluk abadi akan tiba di bintang Changlan, membawa pergi Luo Feng si binatang bertanduk emas, menjadikannya budak. Penjinakan binatang, jejak jiwa budak, di dalam alam semesta yang luas, bukan hanya Master Yun Mo yang mengetahui teknik-teknik ini. Ketika saat itu tiba, Luo Feng ditakdirkan untuk menjadi budak seseorang. Bunuh mereka, Kapten memerintahkan. Ya, beberapa ratus suara bergema dari belakang. Siu, 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 menyelimuti daratan dan langit, itu adalah kabur dengan sejumlah besar senjata roh beterbangan, hampir seolah-olah hujan turun di kelompok Luo Feng. Pada saat itu, Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Aogu putus asa. Keluar, Luo Feng menatap lurus ke sejumlah besar bilah pedang. Gemuruh, sebuah objek besar muncul di hadapan mereka berlima, orang hanya bisa mendengar suara benturan, objek besar itu tidak bergerak sama sekali.
Ini adalah kapal alam semesta berbentuk cakram yang berdiameter sekitar 100 meter, seluruhnya hitam, kelas C9. Seorang pembaca roh tingkat 5 atau 6 akan kesulitan merusak kapal ini. Di alam semesta, seseorang tidak pernah tahu kapan mereka akan menggunakan kapal. Meskipun ada kapal di dermaga Changlan Star, namun dengan uang dari rekening pertama gurunya, mudah bagi Luo Feng untuk membeli beberapa kapal alam semesta lainnya. Kapal, dia benar-benar membawa kapal. Dia pasti punya barang penyimpanan yang lebarnya lebih dari 100 meter. Cepat, bunuh mereka. Ratusan pembaca roh tingkat 9 bintang, setelah gelombang serangan pertama mereka gagal, mereka segera mengumpulkan energi mereka dan segera melingkari senjata mereka, secepat kilat mengitari kapal alam semesta dan langsung menuju kelompok Luo Feng. Tuan, cepat, cepat lari. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat bergegas menuju pintu masuk kapal. Untungnya ketika Luo Feng mengeluarkan kapal, pintu masuk menghadap tepat ke arah mereka. Namun, kecepatan terbang mereka jauh lebih rendah daripada senjata roh. Untungnya mereka tidak terlalu jauh darinya. Cepat, cepat, mata Hong dan Dewa Petir memerah. Cepat masuk, mata Luo Feng juga memerah. Aogu dan Tainan He adalah dua orang terakhir di belakang. Ratusan senjata roh itu membentuk lengkungan besar dan berkumpul, menghujani dari belakang. Yang pertama menghalangi senjata itu adalah petarung tingkat bintang 9 Tainan He, dan di belakangnya adalah pembaca roh tingkat bintang 9 Aogu. Robek, 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 seperti hujan anak panah, senjata roh itu langsung memotong Tainan He, mencabiknya seperti kertas, melawan ratusan senjata roh tingkat yang sama yang menyerangnya sekaligus. Bahkan petarung tingkat bintang kapak perang akan langsung kalah tanpa diragukan lagi. Gemuruh, gemuruh, pintu masuk luar dan gerbang di dalamnya tertutup, menutup dunia luar sepenuhnya. Kapal alam semesta itu melaju kencang, meninggalkan kelompok penjelajah tingkat bintang 9 jauh di belakang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Siluet kabur dari tentara berkekuatan 1000 orang yang melayang di udara semua melihat saat kapal itu meninggalkan pandangan mereka, tak berdaya. 1000 orang membunuh 5 orang, dan mereka melarikan diri. Sang kapten yang wajahnya ditutupi janggut mengamuk, bagaimana aku harus menjawab pangeran ke-9 seperti ini? Kapten, Anda tidak bisa menyalahkan kami, siapa yang tahu dia memiliki kapal alam semesta. Benar, kapal alam semesta setidaknya sekitar 100 meter. Di antara mereka berlima, ada satu yang benar-benar memiliki ruang penyimpanan sebesar itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Benar. Kapten itu mengangguk, ruang penyimpanan sebesar itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Kapal semesta itu dengan cepat meninggalkan wilayah tengah, kecepatannya setidaknya 100 hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terbang mereka di dalam kapal. Cepat Aogu, serap energi kehidupan di dalam kristal muya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cemas mengelilingi Aogu, baju besi paduan padanya sudah lama hilang, tubuh bagian bawahnya di bawah dadanya hancur berkeping-keping. Hanya di atasnya yang baik-baik saja, serangan sebelumnya dari ratusan senjata roh sebelumnya, yang tepat di depan mereka, Tainan He langsung tercabik-cabik, tidak ada bagian dirinya yang tersisa. Dan Aogu yang berada di belakang Tainan He mengandalkan esensi tembaga bibrida dan nyaris tidak melindungi kepalanya. Adapun di bawah dadanya, ia diserang oleh senjata demi senjata, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Benang-benang energi kehidupan meresap ke dalam tubuh Aogu, Aogu berangsur-angsur pulih. Bajingan, Luo Feng bereaksi, amarah mendidih di dadanya, Babata, siapa orang-orang itu? Semua penampilan dan informasi orang-orang pasukan sekutu dicatat, 1000 orang ini adalah bawahan Pangeran ke-9 Brolin. Kata Babata, saat Luo Feng pertama kali memasuki pasukan sekutu. Saat dia beristirahat di dalam, Babata secara alami mencatat informasi dasar setiap orang di dalam pasukan sekutu. Misalnya, bau, penampilan, kekuatan, Brolin. Luo Feng mengerutkan alisnya, semakin marah di dalam, mengapa dia mencoba membunuhku, aku tidak punya dendam padanya. Mungkin karena harta karun itu. Kata Babata, bagaimana dia tahu aku menukarnya dengan harta karun, ada orang yang sering masuk ke kastil Guntur. Luo Feng merasa sangat tidak enak, terutama karena kedua pengawalnya, Tainan He telah meninggal dan Aogu juga hampir meninggal. Manusia tidak seperti tanaman atau pohon, dia punya perasaan. Meskipun mereka adalah budak yang telah dibelinya, suara mereka yang berteriak, "Tuan, cepat pergi."
Masih bergema dalam pikiran dan telinganya, ketika bahaya dan krisis melanda, mereka berdua menggunakan nyawa mereka untuk melindunginya. Brolin, Brolin, Luo Feng mengamuk dengan gelisah di dalam. Itu menyakitkan. Luo Feng, jangan memikirkannya untuk saat ini. Meskipun kamu tidak menggunakan binatang bertanduk emas, kamu masih menggunakan kapal alam semesta, itu masih masalah besar. Babata berkata, barang penyimpanan dengan lebar lebih dari 100 meter sangat berharga. Dulu ketika aku memberikannya kepadamu, aku sudah bilang padamu untuk tidak pernah mengungkapkannya. Ini karena ini adalah barang penyimpanan kelas khusus, hanya beberapa penguasa domain yang memilikinya. Dan setelah pertempuran sebelumnya, Brolin pasti akan mengawasimu sekarang. Sekarang dia mengawasimu, kamu akan mendapat masalah. Mengawasiku, aku mengawasinya. Luo Feng meraung, Brolin. Luo Feng mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya pucat, suara retakan keluar darinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, mengamuk dari dalam. Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Hong yang berada di sampingnya bertanya dengan terkejut. Mengambil napas dalam-dalam, menahan amarahnya dengan kuat. Tidak masalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Luo Feng sangat jelas bahwa setelah menjadi binatang bertanduk emas, dia dipengaruhi oleh karakteristiknya. Kembali ketika dia membantai di medan pembantaian, dia merasakan kelegaan yang sangat besar, namun sejak dia membebaskan dirinya dari kegilaan itu, niat membunuh di dalam tulangnya hanya tumbuh lebih kuat. Sama seperti racun adiktif yang kuat, ketika dia tidak tahan lagi dia akan meminum racun itu lagi dan meredakannya, namun kecanduannya hanya akan semakin kuat. Satu teori adalah bahwa Luo Feng sekarang kecanduan membunuh. Dan binatang bertanduk emas, sebagai garis keturunan terkemuka dari 12 spesies binatang angkasa, dengan karakteristik ofensifnya yang kuat, kebiadabannya yang dingin dan brutal murni berasal dari tulang dan jiwanya, tidak ada yang pernah mendengar tentang binatang bertanduk emas yang baik dan lembut. Binatang bertanduk, kakak ketiga, Dewa Petir juga berjalan mendekat. Aku baik-baik saja. Luo Feng berjongkok di samping Aogu yang terluka parah, rambut merah gelapnya berantakan, wajahnya masih pucat karena luka-lukanya, ini membuat Luo Feng menggigit bibirnya. Luo Feng menatap kedua kakak laki-lakinya, Hong dan Dewa Petir sama-sama cukup tua untuk menjadi kakeknya, tentu saja mereka secara alami peduli pada saudara ketiga yang termuda dan sangat berbakat. Kakak pertama dan kedua, santai saja, aku tidak akan membiarkan amarahku menguasai diriku. Kata Luo Feng, "Fiu, itu bagus." Dewa Petir mengangguk, kita tidak bisa melupakan dendam ini, tetapi kita harus tetap tenang. Sama seperti ketika kakak laki-lakimu dan aku mengalami periode nirwana agung sebelumnya, banyak manusia mati dan kota-kota dihancurkan oleh serangan para binatang buas. Betapapun marahnya kami tetap harus menanggungnya. Dibandingkan dengan itu, dendam kecil ini sungguh tidak berarti banyak, ketika kami mendapat kesempatan, kami akan membunuhnya. Dewa Petir berkata dengan santai. Hong mengangguk juga. Dalam hal pengalaman, Hong dan Dewa Petir memang jauh lebih berpengalaman daripada Luo Feng. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Juga, orang-orang itu dikirim oleh Pangeran ke-9 Brolin. Dibandingkan dengannya, kami sama sekali tidak memiliki perlawanan. Brolin, Hong dan Dewa Petir sama-sama terkejut. Benar, Luo Feng mengangguk, selama kami berkeliaran di sekitar pasukan sekutu sebelumnya, aku merekam data dan penampilan semua orang dengan perangkat pengintai. Mereka adalah bawahan Brolin, itu merepotkan. Dewa Petir menggelengkan kepalanya, dendam ini akan sulit dibalas. Hong menggelengkan kepalanya, kita harus menanggungnya untuk waktu yang lama. Luo Feng juga mengerti. Brolin, status tingkat itu, di medan bintang Black Dragon Mountain yang luas, sudah pasti dianggap sebagai salah satu eselon atas. Kematian Nanhe, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dewa Petir mencibir, aku tidak percaya kekuatan lain akan hanya menonton saat Brolin mengambil alih. Lagi pula dari 2 juta pasukan, Brolin itu hanya mengendalikan sedikit lebih dari 220.000. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, kita akan menangkapnya di waktu yang genting. Hong juga tersenyum. Itu harus menunggu sampai tanaman merambat kontak awan berevolusi juga. Luo Feng berkata, kapal semesta terus menjauhkan diri dari wilayah tengah, dengan cepat terbang menuju tepi luar. Sepanjang jalan, berita tentang kemunculan kapal semesta di dunia dalam dunia disebarkan sebanyak mungkin. Di tepi luar dunia dalam dunia,
di pegunungan luas yang tidak rata, sebuah kapal semesta muncul di udara sebelum menghilang lagi. Di sebuah gua gelap di dalam pegunungan. Kakak pertama dan kedua, kalian berdua membantu menjaga Aogu. Luo Feng berkata, oke, Hong mengangguk. Tenang saja, Dewa Petir tersenyum. Tuan, aku baik-baik saja. Aogu berteriak, dia sudah cukup pulih dari sebelumnya. Luo Feng meliriknya, tersenyum saat dia dengan cepat terbang keluar dari gua, beberapa kilometer jauhnya. Tumbuhan dan pohon di pegunungan itu telah tumbuh selama 10 juta tahun, lebat dan subur. Mengenakan baju besi paduan, Luo Feng berdiri di tanah, matanya tajam seperti pisau saat dia mengamati sekelilingnya. Awan, Luo Feng mentransmisikan pikirannya, melolong. Tanaman merambat kontak awan itu dengan senang hati menjawab. Luo Feng membuka kedua tangannya dan segera tanaman merambat itu menjulur keluar dengan liar, menusuk ke segala arah, dengan Luo Feng sebagai lubang angin. Tanaman merambat itu setebal hampir 1 meter dengan panjang yang tidak dapat dilihat dari ujung ke ujung, hampir seperti ular super besar yang menutupi daratan dan langit yang bergerak-gerak. Bersamaan dengan itu, tanaman merambat yang tebal dan panjang itu menjulurkan tanaman merambat yang lebih kecil dan bahkan daun. Itu menutupi daratan dan langit. Ci, 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 ci. Sejumlah besar tanaman merambat dan akar menggali langsung ke dalam tanah, hampir seperti menusuk tahu, dengan cepat memanjang jauh di bawah tanah. Setiap tanaman merambat tumbuh hingga 30.000 meter, yang berarti 30 kilometer. Sebanyak 36 tanaman merambat yang panjangnya 30 km, di atasnya terdapat sejumlah besar tanaman merambat dan daun yang lebih kecil, bersama dengan sejumlah besar akar dan jaringan yang rimbun. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah pegunungan dan sekitarnya sepenuhnya ditutupi oleh tanaman merambat dan akar tanaman merambat kontak awan. Inti tanaman merambat kontak awan adalah Luo Feng, yang mengenakan baju besi paduannya. Saat ini adalah waktu yang paling penting. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, sehelai daun besar bergetar di depannya. Dengan jentikan tangannya, kotak batu yang hampir tembus pandang itu muncul. Dia menatap warna-warna yang samar-samar berkilauan dari kotak itu, menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Saat kotak itu dibuka, dia menjabat tangannya dan buah kehidupan yang harum dan tebal itu langsung terbang dan langsung menuju ke daun besar itu. Daun itu dengan ganas menjulur ke atas, hampir seperti mulut yang besar, segera menelan buah kehidupan itu secara utuh. Cici, daun besar itu dengan cepat menarik kembali dan masuk ke dalam tanah. Sungguh disayangkan, suara babata bergema di benak Luo Feng, satu buah kehidupan, sesuatu yang bahkan sangat berharga bagi penguasa sektor. Jika digunakan untuk ditukar dengan budak-budak semesta, kita bahkan dapat menukarnya dengan banyak sekali. Dan sekarang itu diberikan kepada tanaman merambat kontak awan, sungguh disayangkan. 10 burung di hutan tidak dapat dibandingkan dengan satu di tangan. Babata, ini yang kau katakan padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap saja itu sangat disayangkan. Itu hanya pemborosan harta karun. Babata mendesah. Luo Feng berkonsentrasi penuh pada tanaman merambat kontak awan. Babata, berapa lama kita harus menunggu? Mengapa kamu tidak mencarinya sendiri? Kata Babata acuh tak acuh. Seketika, Luo Feng menatap layar yang diproyeksikan dari lengannya. Tanaman merambat tebal itu mulai memancarkan cahaya hijau cemerlang yang berputar-putar, dan tubuhnya sendiri hampir seperti jantung, berdenyut dan mengembang dan mengerut terus-menerus. Namun setiap kali mengembang setelah mengerut, tampaknya akan tumbuh cukup banyak. Dunia di dalam dunia, wilayah tengah. Tentara sekutu, pusat tanah suci Gunung Naga Hitam, di dalam tenda besar. Peng, cangkir teh itu terbang secepat kilat, menghantam lantai dengan keras dan pecah berkeping-keping dengan pecahan-pecahannya pecah ke segala arah, menghantam sisi-sisi tenda. Bajingan, 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 sekelompok bajingan. Brolin berdiri di dalam tenda besar, mengamuk sambil meraung. Aku sudah menyuruh mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka dan mereka menjadi terlalu percaya diri. Sekarang, aku hanya punya 2 dari 3 kode sandi. Hanya 1 kode sandi itu, tanpa itu, tidak ada cara untuk mendapatkan bola kristal warisan. Bodoh, sekelompok idiot, tidak berguna. Brolin mengumpat dengan marah, tanpa ketenangannya sebelumnya, kehilangan semua rasa percaya dirinya. Tidak ada yang bisa menyalahkannya, dia berasal dari tanah suci Gunung Naga Hitam,
dan di hadapan kakeknya dan para tetua lainnya, dia berkata bahwa dia pasti akan mendapatkan bola kristal warisan dan memberikannya kepada kakeknya. Pangeran ke-9 Brolin sangat jelas, dalam hal posisi dan status di antara pangeran lainnya, dia istimewa hanya karena garis keturunan ibunya kuat. Dengan restu kakeknya, dia pasti harus bekerja keras untuk mendapatkan bola kristal warisan kepadanya. Namun, siapa yang mengira bahwa ketika dia pergi untuk menukar kode sandi kedua sebelumnya, Ai yang hidup, lelaki tua berjanggut putih itu akan berseru dan berkata, "Pang kecil, keberuntunganmu bagus. Hanya ada satu kode sandi yang tersisa dari ketiganya, jika kamu sedikit terlambat, kamu tidak akan bisa mendapatkan kode sandi kedua ini lagi. Semoga beruntung pantatku, semoga beruntung pantatku." Ekspresi Brolin tampak sedih. Memang, hanya dengan 3 kode sandi yang lengkap seseorang dapat memperoleh bola kristal warisan. Tanpa nomor lainnya, 2 kode sandi yang dimilikinya tidak berguna. Embun, embusan, napas bulu Olin berat, tatapannya menyapu melewati 2 pengawal di depannya. Kedua pengawal itu berlutut dengan 1 kaki, tidak berani bersuara. Yang mulia, sebuah siluet berlari masuk dari luar, itu adalah salah satu pengawal Brolin, Camelot. Brolin menatapnya dengan dingin. Pengawal Camelot terkejut, berlutut dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, sebelumnya kami mengirim tim yang terdiri dari 1000 orang untuk mengejar dan membunuh tim yang terdiri dari 5 orang itu. Namun, kami tidak menyangka mereka benar-benar membawa kapal alam semesta bersama mereka." "Apa? Kapal alam semesta?" Bulu Olin mengerutkan alisnya. "Benar, kapal alam semesta." Camelot berkata, "Musuh mengambil kapal alam semesta dan melarikan diri." Kedua pengawal yang berlutut di samping saling melirik, sangat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang membawa kapal semesta ke dunia di dalam dunia, itu terlalu sulit dipercaya. Menempa benda ruang penyimpanan memerlukan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat benda itu. Brolin mengerutkan alisnya, berpikir dalam hati, semakin besar ruang, semakin sulit proses pemotongan ruang itu. Untuk dapat menyimpan sesuatu sebesar kapal semesta, benda penyimpanan tingkat ini, konon hanya makhluk abadi yang dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap benda itu harganya sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim beranggotakan 5 orang itu benar-benar membawa masuk sebuah kapal semesta. Brolin sangat curiga, ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, benda terakhir yang diberikan kakeknya untuknya adalah sebuah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak dapat memuat sebuah kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan rincian benda penyimpanan tingkat tinggi tersebut beserta harga dan nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari seorang prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi ke 5 orang ini kepada 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Brolin memberi perintah, pada saat yang sama matanya berbinar dengan tegas. Kelima orang ini adalah masalah kecil. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Brolin menatapnya dengan dingin. Pengawal Camelot terkejut, berlutut dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, sebelumnya kami mengirim tim beranggotakan 1000 orang untuk mengejar dan membunuh tim beranggotakan 5 orang itu. Namun, kami tidak menyangka mereka benar-benar membawa kapal alam semesta bersama mereka." "Apa? Kapal alam semesta?" Bulu Olin mengerutkan alisnya. "Benar, kapal alam semesta." Camelot berkata, "Musuh mengambil kapal alam semesta dan melarikan diri." Kedua pengawal yang berlutut di samping saling melirik, sangat terkejut. Ternyata ada seseorang yang membawa kapal alam semesta ke dunia dalam dunia, itu terlalu sulit dipercaya. Menempa barang ruang penyimpanan memerlukan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat barang tersebut. Brolin mengernyitkan alisnya, berpikir dalam hati, semakin besar ruang, semakin sulit proses sebenarnya untuk mengiris ruang. Untuk dapat menyimpan sesuatu sebesar kapal semesta, barang ruang penyimpanan tingkat ini, konon hanya makhluk abadi yang dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap barang itu harganya sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim beranggotakan 5 orang itu benar-benar membawa kapal semesta. Brolin sangat curiga, ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang benar-benar diberikan kakeknya untuknya adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak dapat memuat kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan detail barang penyimpanan tingkat tinggi tersebut dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung,
mengambilnya dari beberapa prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi kelima orang ini ke 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Brolin memberi perintah, di saat yang sama. Matanya berbinar dengan ketegasan, kelima ini adalah masalah kecil, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Brolin menatapnya dengan dingin. Pengawal Camelot terkejut, berlutut dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, sebelumnya kami mengirim tim beranggotakan 1000 orang untuk mengejar dan membunuh tim beranggotakan 5 orang itu. Namun, kami tidak menyangka mereka benar-benar membawa kapal alam semesta bersama mereka. Apa? Kapal alam semesta? Bulu Wolin mengerutkan alisnya. Benar, kapal alam semesta. Camelot berkata, musuh mengambil kapal alam semesta dan melarikan diri. Kedua pengawal yang berlutut di samping saling melirik, sangat terkejut. Ternyata ada seseorang yang membawa kapal alam semesta ke dunia dalam dunia, itu terlalu sulit dipercaya. Menempa barang ruang penyimpanan memerlukan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat barang tersebut. Brolin mengernyitkan alisnya, berpikir dalam hati, semakin besar ruang, semakin sulit proses sebenarnya untuk mengiris ruang. Untuk dapat menyimpan sesuatu sebesar kapal semesta, barang ruang penyimpanan tingkat ini, konon hanya makhluk abadi yang dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap barang itu harganya sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim beranggotakan 5 orang itu benar-benar membawa kapal semesta. Brolin sangat curiga, ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang benar-benar diberikan kakeknya untuknya adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak dapat memuat kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan detail barang penyimpanan tingkat tinggi tersebut dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari beberapa prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi kelima orang ini ke 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Brolin memberi perintah, di saat yang sama matanya berbinar dengan ketegasan. Kelima ini adalah masalah kecil, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Konon katanya hanya makhluk abadi yang bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap dari mereka dihargai sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim 5 orang itu benar-benar membawa kapal semesta. Brolin sangat curiga, ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang diberikan kakeknya untuknya adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak bisa memuat kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan detail barang penyimpanan tingkat tinggi tersebut dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari beberapa prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi tentang kelima orang ini ke 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Brolin memberi perintah, pada saat yang sama matanya berbinar dengan tegas. Kelima orang ini adalah masalah kecil, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Konon katanya hanya makhluk abadi yang bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap dari mereka dihargai sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim 5 orang itu benar-benar membawa kapal semesta. Brolin sangat curiga, ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang diberikan kakeknya untuknya adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak bisa memuat kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan detail barang penyimpanan tingkat tinggi tersebut dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari beberapa prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Berikan perintah, berikan informasi tentang kelima orang ini ke 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka. Brolin memberi perintah, pada saat yang sama matanya berbinar dengan tegas. Kelima orang ini adalah masalah kecil, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Baik, Yang Mulia, ketiga pengawal itu berlutut dengan hormat. Kecepatanku benar-benar cukup. Aku tidak menyangka pihak lain bisa mendapatkan 10 juta batu petir dalam waktu sesingkat itu juga. Brolin duduk di kursinya, jari-jarinya yang panjang dan pucat mengetuk-ngetuk lengan kursi, tiba-tiba matanya berbinar, memberi perintah, berikan perintah, biarkan tim pertama, kedua, dan ke-6 segera mendekati wilayah tengah, menempatkan diri mereka sekitar 10.000 km di sekitar wilayah tengah. Ya,
Ketiganya menurut, dengan cepat meninggalkan tenda. Hanya Brolin yang tersisa di tenda. Dia duduk di kursi sambil merenung, sedangkan untuk Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 5 orang, Brolin bahkan tidak berpikir 2 kali. Di wilayah Kekaisaran Pegunungan Naga Hitam yang luas, ada banyak contoh orang yang beruntung dan memperoleh harta karun. Terlebih lagi di wilayah Kekaisaran Naga Hitam ini, dia bahkan berani membunuh para elit dari kelompok lain. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dia permainkan. Jika Luo Feng dan timnya benar-benar memiliki latar belakang yang besar, kata-kata dari seorang petarung sejati pasti sudah terdengar. Bagi Pangeran ke-9 yang begitu tinggi di atas yang lain, kelima orang itu sama sekali tidak sebanding. Kejam, seseorang benar-benar punya nyali untuk mengambil kode sandi bola kristal warisan dari bawahku. Brolin bergumam, apakah itu Laut Suci Es? Gunung Tiga Kapak, bangunan 100 harimau, persekutuan awan hitam, kastil naga utara, bahkan keluarga-keluarga itu pun ada kemungkinan. Brolin sama sekali tidak yakin siapa yang telah mengambil kode sandi terakhir itu. Sekitar 10.000 kilometer dari wilayah tengah, padang rumput dipenuhi banyak penjelajah yang berkumpul. Banyak yang telah menyiapkan tenda mereka, bahan tenda-tenda ini mirip dengan baju besi paduan, sangat kokoh. Di salah satu tenda yang lebih besar, seorang pria gorila hitam yang tinggi dan kokoh, sekitar 3 meter duduk di dalamnya, dadanya yang kuat memaksa baju besi di tubuhnya sedikit menonjol, kepalanya hampir seluruhnya mirip dengan gorila hitam, matanya melotot dengan rasa kegilaan. Ras manusia kera adalah ras besar di alam semesta. Manusia kera dapat secara khusus dibagi menjadi lebih dari 100 ras, banyak di antaranya adalah prajurit yang berani dan gagah berani. Dan dia, Cakra, adalah salah satu pejuang absolut sebelumnya dari bawahan Gunung Tiga Kapak, penguasa sektor Tian Chen, seorang prajurit tingkat bintang 9. Awalnya, dia hanyalah salah satu dari banyak umpan meriam tingkat bintang 9, namun sekarang. Tertawa, suara aneh bergema dari tenggorokan Cakra, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak pernah berharap bisa menerobos. Hahaha, dunia di dalam dunia ini memang tempat keberuntunganku, wanita keberuntungan telah memilih untuk menyinariku Cakra. Cakra sangat bersemangat. Ya, dia bersemangat, sangat bersemangat. Itu karena dia telah menerobos dari tingkat bintang 9 ke tingkat alam semesta 1. Kembali ketika aku direkrut dari bintang Weike, aku telah bersumpah untuk menjadi prajurit terhebat. Semua ini, benar-benar terjadi, sedang terjadi. Cakra tidak dapat melupakan 3.000 tahun hidupnya. Ia diambil paksa dari tanah kelahirannya, bintang Weike. Menjalani pelatihan, dijual, dipindahkan lagi, akhirnya menjadi salah satu prajurit di bawah penguasa sektor Jiang Tianchen, akhirnya mencapai level bintang 9 melalui pelatihan keras, hanya satu dari sekian. Banyak prajurit elit, perjuangan panjang yang membosankan selama 3.000 tahun. Ia sangat jelas, jika ia tidak mencapai level alam semesta, ia akan selalu menjadi salah satu yang lemah. Level bintang 9 dan level alam semesta, itu hanya perbedaan langkah, namun langkah itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Aku baru saja menerobos dan menjadi level alam semesta dan aku telah menjadi kapten utama tim besar oleh penguasa sektor, dan kapten asli telah menjadi asistenku. Terlebih lagi, penguasa bahkan telah memberiku 30 planet kehidupan sebagai wilayah kekuasaanku. Haha, aku pasti harus mendapatkan 3.000, tidak, 30.000 wanita dan menghasilkan banyak anak. Manusia kera Cakra berpikir dengan gembira di dalam. Tuan, dua suara bergema dari luar. Masuk, kata Cakra acuh tak acuh. Dua siluet masuk, keduanya, satu adalah bintang level 2 sementara yang lain adalah bintang level 3. Mereka adalah dua anggota terkemuka di bawah penguasa sektor lain dari Gunung Tiga Kapak. Masing-masing pemimpin tim mereka sendiri, namun mereka biasanya hanya bintang level 2 atau 3. Itu karena mereka adalah elit, jenius. Ironisnya, kelompok besar bintang level 9 hanya umpan meriam, itu karena harapan umpan meriam untuk menembus level alam semesta tidaklah besar. Tidak menyangka manusia kera bodoh bisa menembus level alam semesta. Keberuntungan seperti ini, itu hanya langkah menuju surga. Kedua pemuda itu berpikir dalam hati. Tuan, keduanya sedikit membungkuk, salah satu pemuda tersenyum. Tuan Cakra, aku ingin tahu apakah Anda telah memperoleh kode sandi. Sudah. Salah satu kode akses warisan, aku sudah memperolehnya dan mentransfernya melalui alam semesta virtual, memberi tahu Tuan sektor bangsawan. Suara Cakra cerah dan jelas,
namun ada penghalang genetik di sekitar seluruh tenda, mencegah suara apapun keluar. Tuan Cakra memang tangguh. Keduanya memuji. Benar, manusia kera Cakra mengangguk, hidung hitamnya mendengus udara hangat. Kedua pasukanmu seharusnya sudah berkumpul, kan? Ya, Tuan. Keduanya membungkuk. Baiklah. Manusia kera Cakra memuji, matanya berbinar, auranya melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kedua pemuda itu merasakan tekanan, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Manusia kera Cakra tiba-tiba mengerutkan alisnya. Kalian berdua bisa pergi. Cakra melambaikan tangannya. Ya, kedua pemuda itu membungkuk dan pergi. Biasanya, bintang level 9 adalah pengawal mereka, namun manusia kera umpan meriam ini benar-benar berhasil menembus level alam semesta. Orang harus tahu bahwa dari para elit dan jenius, bahkan di antara mereka peluang untuk menembus level alam semesta sangat rendah. Dalam hal posisi, mereka jauh di bawah prajurit level alam semesta Cakra ini. Jika mereka tidak berhasil menembus, mereka akan menjadi pengawal dan umpan meriam. Saat mereka berhasil menembus, mereka akan segera memiliki planet dan wilayah, menjadi tokoh besar. Dunia di dalam dunia, ada total hampir 2 juta bintang level 9. Dan bahkan jika 10 galaksi bintang level 9 digabungkan bersama, hampir tidak ada 2 juta bintang level 9. Dan bintang level 9 ini, semuanya adalah elit yang dipilih oleh penguasa sektor, penguasa domain, dan tokoh kuat lainnya. Dengan waktu yang cukup, dari 2 juta bintang level 9, 6 atau 7 level alam semesta yang berhasil menembus adalah mungkin. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup. Maka dalam situasi hidup dan mati seperti ini, satu level alam semesta yang berhasil menembus dari 2 juta pasukan level bintang 9 memanglah hal yang biasa. Berapa banyak harta yang ditukarkan oleh Pangeran ke-9 Brolin adalah sebuah rahasia. Bahkan fakta bahwa bawahan dari Gunung Tiga Kapak, Cakra, menjadi level alam semesta, adalah sebuah rahasia. Dan pada saat itu, evolusi tanaman merambat kontak awan Luo Feng, juga merupakan sebuah rahasia. Dunia di dalam dunia, tepi luar, wilayah pegunungan yang luas dan berkesinambungan. Luo Feng berdiri di dalam tumbuh-tumbuhan, menundukkan kepalanya untuk melihat layar lengannya. Di atasnya terpampang tanaman merambat berwarna merah darah yang berevolusi dengan cepat, hampir seperti air mendidih. Tanaman merambat itu tampaknya telah menjadi jauh lebih tebal dan kuat, dengan daun-daun hijau bermunculan dari sana hanya untuk diserap kembali dan menghilang. Kadang-kadang, ada beberapa tonjolan yang meledak begitu saja seperti gelembung. Cici, sejumlah besar tanaman merambat dan tanaman merambat yang lebih tipis melambai dengan liar. Meskipun berevolusi di bawah tanah, Luo Feng masih bisa merasakan bumi berguncang melalui gerakannya yang keras. Kakak ketiga, tiga siluet manusia berlari dari jauh, itu adalah Hong, Dewa Petir dan Ao Gu, yang sudah mampu berjalan. Kakak ketiga, sudah lebih dari 2 jam, apakah belum selesai? Dewa Petir berlari, benar, Luo Feng mengangguk, lihatlah. Setelah itu, Luo Feng mengulurkan lengannya dan layar menampilkan pemandangan tanaman merambat yang berevolusi. Karena tanaman merambat kontak awan terlalu besar, itu juga mengapa Babata hanya dapat menampilkan sebagian saja pada satu waktu. Tentu saja satu-satunya bagian yang ditampilkan adalah bagian inti tubuhnya, bagian tengah. Aneh sekali, Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Apakah itu berganti kulit? Hong menatap dengan mata terbelalak, ingin tahu. Luo Feng juga menatap, pada saat itu, tanaman merambat yang tebal itu mengalami pergantian kulit yang cepat perubahan, dengan tanaman merambat terus-menerus melepaskan lapisan besar kulit yang rusak, memperlihatkan tanaman merambat yang lebih segar di dalamnya, tetapi dengan lilitan dan gerakannya yang cepat, itu akan kembali merontokkan dan tanaman merambat itu berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Hampir seperti benih pohon yang tumbuh menjadi pohon besar, tetapi mengembun menjadi 2 hingga 3 jam. Setelah memakan buah kehidupan, evolusi yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun terjadi dalam waktu singkat. Luo Feng berkata, karena itu, wajar saja jika itu aneh. Seberapa besar tanaman merambat kontak awan ini sekarang? Dewa Petir bertanya. Pemindaian tidak dapat memeriksa seluruh tubuhnya, namun, melalui deduksi, saat ini tanaman merambat itu, panjang satu tanaman merambat sudah bisa mencapai sekitar 210 km. Luo Feng berkata, 210 km. Dewa Petir dan Hong terkejut. Berapa panjang 210 km itu? Jalan raya di bumi,
beberapa yang pendek hanya sepanjang itu, dan hanya satu tanaman merambat dari sini yang sepanjang itu. Dan saat ini tanaman merambat kontak awan itu memiliki total 72 tanaman merambat utama. Luo Feng berkata, Dewa Petir dan Hong membayangkan, 72 tanaman merambat utama yang panjangnya 210 km, semuanya melilit melindungi Luo Feng, itu gila. Dibandingkan dengan tanaman merambat awan miliknya, bahkan binatang bertanduk emas dari masa lalu itu tampak sedikit lebih kecil. Luo Feng terus menatap layar dengan saksama. Evolusi terus berlanjut. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Hong dan Dewa Petir juga tidak bertanya lagi, hanya menunggu dengan sabar. Tanaman merambat di layar itu memancarkan perasaan kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas. Warna merah darah asli dari tanaman merambat itu sebelumnya menjadi lebih tebal, menjadi merah yang lebih gelap lagi. Melolong, sebuah pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan dan pengabdian yang luar biasa terpancar ke dalam benak Luo Feng. Evolusi berhasil. Mata Luo Feng berbinar. Jauh di bawah tanah, 72 tanaman merambat panjang yang masing-masing mencapai 300 km dengan cepat ditarik kembali, sedangkan tanaman merambat dan daunnya yang tipis, mereka juga dengan cepat menghilang. Bersamaan dengan itu, saat tanaman merambat itu mencabut, tanaman merambat kontak awan itu menuju ke permukaan, menyebabkan tanah di bawah Luo Feng bergetar, seolah-olah sebuah benda besar akan menerobos. Gemuruh. Setelah menyusut 100 kali lipat dari ukuran aslinya, tanaman merambat kontak awan itu menerobos permukaan, masih besar seperti sebelumnya. 72 tanaman merambat menyusut menjadi 3 km masing-masing, sekitar 30 cm tebalnya, tanaman merambat merah tua yang panjang yang menari-nari di malam hari. Secara bersamaan, tanaman merambat yang sangat tebal dan besar itu melilit Luo Feng, menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, tanaman merambat kontak awan yang awalnya menutupi daratan dan langit dengan cepat menyusut ke tubuh Luo Feng dan menjadi kecil dan menggemaskan. Akar intinya memasuki kulit Luo Feng, 72 tanaman merambat kecil setebal ibu jari terus menyebar di area 100 meter, menari-nari, membentuk baju besi, helm, dan sepatu bot merah tua di tubuh Luo Feng. Bahkan jari-jari Luo Feng pun tertutupi, seperti sarung tangan. Luo Feng bisa merasakan kekuatan armor kontak awan di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dengan sebuah pukulan, hanya kekuatan ledakan dari tanaman merambat kontak awan sudah cukup untuk menghancurkan 100 km bumi, beriak sejauh 1000 km. Tingkat kekuatan ini, bahkan lebih kuat daripada saat Luo Feng menggunakan kemampuan penguatan alami dari binatang bertanduk emas di level bintang 9. Kakak ketiga, Dewa Petir berdeham, menatap baju besi kontak awan di Luo Feng, seberapa kuat tanaman merambat ini sekarang. Hong juga menatap baju besi kontak awan Luo Feng, jelas aura besar tanaman merambat yang menyusut telah benar-benar membuatnya tercengang. Aku sendiri tidak begitu jelas. Luo Feng tersenyum. Tanaman merambat kontak awan. Pikiran Luo Feng bergerak, segera tanaman merambat sepanjang 2 meter muncul dari tubuh Luo Feng, mendarat di tanah di sampingnya. Babata, pindai tanaman merambat ini. Luo Feng berkomunikasi secara mental dengan Babata. Tanaman merambat kontak awan, sebagai bentuk kehidupan tanaman yang sangat istimewa, sulit dipindai untuk mengetahui tingkat kekuatannya. Biasanya bagi manusia, memindai kekuatan mereka dengan komputer kuantum atau AI itu mudah. Untuk binatang buas luar angkasa, ini juga mudah. Manusia dan binatang semuanya termasuk dalam jenis makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Namun, kehidupan tumbuhan tidak seperti manusia yang memiliki planet mini di dalamnya, oleh karena itu, pengujiannya sulit. Terutama seperti tanaman merambat kontak awan, saat ia menyusut dan memasuki kulit manusia, seperti sebelumnya ketika orang-orang melihat Luo Feng dan menguji kekuatannya, mereka hanya akan dapat menguji kekuatan Luo Feng, tidak seorang pun dapat menguji kekuatan tanaman merambat kontak awan. Ini karena tanaman merambat itu adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Menguji kekuatan tanaman merambat, itu akan mengharuskan tanaman merambat itu meninggalkan inangnya dan membuatnya melepaskan auranya sendiri. Cek, tidak buruk sama sekali. Babata tampak terkejut. Berapa banyak? Luo Feng bertanya dalam hati. Level tanaman merambat kontak awan adalah level alam semesta 2. Babata berkata, tanaman rambat awan adalah bentuk kehidupan yang sangat kuat dan tahan lama.
pada tingkat dan derajat yang sama, 99,99% manusia tidak sebanding dengannya. Tanaman rambatmu dibudidayakan dan dirawat dengan baik. Ketika mencapai tingkat semesta, ia mengembangkan 72 tanaman rambat utama dan masing-masingnya setara dengan petarung manusia tingkat semesta 2, dengan kekuatan gabungan dari 72 tanaman rambat bersama dengan kekuatan selnya yang mengejutkan. Memotong, tanaman rambat dan mampu beregenerasi dengan cepat, manusia tingkat semesta 3 bahkan tidak sebanding. Tanaman rambat awan tingkat semesta 2 jauh lebih lemah daripada binatang bertanduk emas dengan tingkat dan derajat yang sama. Binatang bertanduk emas di level bintang 7 sudah mampu membunuh manusia level bintang 9 dengan mudah. Tanaman merambat kontak awan, mengandalkan kekuatan selnya, 72 tanaman merambat utama, masih bisa melawan manusia level semesta 4. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan kelompoknya memanggil kapal semesta, menempatkannya jauh di dalam sungai di wilayah pegunungan. Kapal semesta, ruang kendali. Mengenakan baju besi paduan, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berdiri di papan kendali, menatap ke depan pada layar virtual di hadapan mereka. Aogu masih berada di dalam kabin dan beristirahat. Pemindaian terbesar dunia di dalam dunia. Luo Feng memerintahkan, "Baik Tuan," jawab Ai kapal dengan hormat, "kapal ini dianggap standar. Babata tidak melakukan penyesuaian apapun padanya, oleh karena itu Ai kapal masih merupakan Ai standar yang disediakan saat mereka membangun kapal. Layar di hadapan mereka segera menampilkan pemandangan besar dunia di dalam dunia. "Luo Feng, seberapa luas area pemindaian kapal ini?" tanya Dewa Petir. "Dengan kapal sebagai pusatnya, 100.000 kilometer." Luo Feng tersenyum. "Itu area yang cukup luas." Hong mengangguk. Semua kapal alam semesta dilengkapi dengan peralatan pemindaiannya sendiri. Jika ada kapal penjelajah alam semesta yang tiba di sebuah planet, kapal itu pasti dapat memindai perkiraan kondisi seluruh planet dalam waktu singkat. Namun, peralatan pemindai ini primitif, hanya dapat memberikan perkiraan jumlah populasi, apakah ada jumlah energi yang mengejutkan atau kelainan, mengenai mineral planet, populasi dan kekuatan yang akurat, tidak dapat dideteksi. Pemindaian ini menekankan area dan ukuran. Dan peralatan pemindai Babata, meskipun hanya memiliki area seluas 20 km, namun dapat memindai konstruksi mineral planet, kekuatan manusia, tingkat baju zirah, material, kemampuan mental manusia, semuanya dengan sangat rinci. "Tuan, ada 32.169 manusia di area ini." Ai kapal melaporkan, 32.169 dari mereka. Mata Luo Feng berbinar, dibagi menjadi berapa tim? Satu tim memiliki 16.300 manusia, yang lain memiliki 10.000, yang lain memiliki 5.862, dan satu tim memiliki 7. Ai kapal itu melapor dengan hormat. Pada saat yang sama, layar virtual dengan cepat terbagi menjadi 4 adegan, masing-masing menampilkan 4 tim, dan tim 7 orang itu saat ini sedang dikejar oleh tim terbesar yang terdiri dari 16.300 penjelajah, yang terbagi menjadi 3 kelompok untuk mengejar mereka. Sudah berakhir, ketujuh orang ini tidak bisa melarikan diri. Dewa Petir menatap. "Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka telah dikepung," kata Hong. Luo Feng mendesah. "Di dalam dunia ini, sulit bagi tim kecil seperti itu untuk bertahan hidup. Target pertama adalah tim yang terdiri dari 16.300 orang ini," kata Luo Feng. Dewa Petir tampak terkejut saat dia berbalik. "Kau punya jaminan?" Hong bertanya dengan curiga. "Ya," Luo Feng mengangguk. "Di padang rumput yang luas. Sebuah tim yang terdiri dari 7 orang saat ini dikelilingi oleh banyak penjelajah lainnya. Kami menyerah, jangan bunuh kami memiliki batu petir, kami bersedia memberikan batu petir kami." Tim 7 orang itu berteriak keras, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan, itu karena di semua arah, mereka dikelilingi oleh 3 tim besar, masing-masing dengan hingga 1.000 dan bahkan 3.000 orang, bagaimana mereka bisa melarikan diri? "Haha, menyerah. Mengapa kami harus menerima penyerahanmu?" Ketiga tim itu berada jauh sebelumnya, namun dalam sekejap mata mereka menutup beberapa puluh kilometer, memaksa tim 7 orang di tengah ke sudut. Ketiga tim, satu dengan 3,000 orang tertawa saat melihat tim kecil itu, karena mereka memiliki jaminan penuh atas kemenangan mereka, oleh karena itu mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. "Haha, setelah membunuh kalian semua,
kami masih bisa mendapatkan batu petir kalian. Seorang pria bertampang kekar dengan garis-garis hitam di wajahnya tertawa terbahak-bahak. Wajah orang-orang di tim 7 orang itu menjadi pucat. Bukankah kalian mengumpulkan kami sebelumnya? Kapten tim kecil itu, seorang pria tampan dengan rambut emas berkilau berteriak keras. Anda mengatakan sebelumnya selama kami bersedia bergabung dengan kalian semua dan membantu kalian mengumpulkan batu petir, dengan mempertaruhkan nama organisasi kalian, kalian akan menjamin keselamatan kami. Haha, bodoh. Itu di pangkalan tentara sekutu. Di pangkalan itu, dilarang membunuh. Oleh karena itu kami mengumpulkan kalian. Dan di tempat lain di dunia ini di dalam dunia, kami dapat membunuh kalian secara langsung. Semua milik kalian adalah milik kami, termasuk kristal alam semesta. Orang-orang bodoh yang malang, kalian terlalu serakah. Tim yang beranggotakan 3.000 orang itu mengepung tim kecil yang beranggotakan 7 orang itu. Tim yang beranggotakan 7 orang itu benar-benar hancur. Kapten, 6 orang lainnya menatap pria berambut emas itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sakit, mengangkatnya, aku mohon padamu, aku akan memberimu kristal alam semesta kami, batu petir, ampuni nyawa kami. Masih bermimpi, bodoh sekali, orang-orang bodoh yang malang. Tim yang beranggotakan 3.000 orang itu tertawa. Berhentilah bermain-main, bunuh mereka. Seorang pria botak dengan wajah penuh sisik berteriak. Ya, siu, 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 siu. Dalam tatapan putus asa dari tim yang beranggotakan 7 orang itu, hujan senjata roh melesat, segera mencabik-cabik mereka. Dan setelah itu, ketiga tim mengepung mayat-mayat itu. Satu anggota dengan cepat terbang dan mengambil semua harta mereka. Kapten, anggota itu memberikan cincin penyimpanan kepada pria botak bersisik itu. Ya, pria botak itu mengangguk, ayo kembali. Di antara tim-tim besar, si botak baru saja akan memeriksa harta apa yang mereka dapatkan dari cincin penyimpanan ketika tiba-tiba. Secepat kilat, tanaman merambat kecil tiba-tiba menerobos tanah di bawah, dengan cepat mengikat kaki si botak dan dengan kasar menyeretnya ke bawah tanah. Kecelakaan, sebuah lubang besar segera muncul di tanah dan si botak bersisik menghilang. Dua wakil kapten lainnya di sampingnya yang awalnya memiliki wajah tersenyum dan riang tiba-tiba berbalik untuk menyadari, kapten yang berdiri di samping mereka tiba-tiba menghilang dan ada sebuah lubang di tanah. Lubang, kedua wakil kapten menatap lubang itu dengan mata terbelalak. Kapten, apa yang sedang terjadi? Di mana kapten? Kedua wakil kapten dan anggota di sekitarnya semua tercengang. Di bawah pengawasan mereka, seseorang benar-benar diculik. Kapten ada di bawah, tidak ada kekuatan hidup, dia sudah mati. Seorang anggota pembaca roh berteriak, 12 meter di bawah tanah. Segera sekelompok penjelajah tingkat bintang 9 mulai menggali di bawah tanah, dengan sangat cepat menemukan tubuh kapten mereka, membawanya kembali ke permukaan. Ini, ya ampun, kedua wakil kapten dan anggota di sekitarnya semua tampak terkejut melihat mayat itu. Kepalanya pecah, tidak bisa mati. Hal yang paling mengejutkan adalah, salah satu jarinya patah, dan itu adalah jarinya yang memakai cincin penyimpanan. Cepat beritahu kapten utama. Kapten telah terbunuh dan cincin penyimpanan telah diambil. Dan jauh di bawah tanah, sebuah tanaman merambat tipis yang panjang dengan cepat mencabut, di atasnya ada sehelai daun, melilit jari. Yang patah dan cincin penyimpanan. Tanaman merambat itu bahkan memakai gelang tempat Babata disimpan. Babata mengeluarkan radius pemindaiannya, dengan cepat menghubungkan ke sinyal area 100.000 km kapal alam semesta. Luo Feng, diterima, diterima. Luo Feng berdiri di dalam kapal alam semesta. 3 tanaman merambat utama secara terpisah membunuh 3 kapten tim. Berhasil, bagus sekali. Teruskan berurusan dengan tim besar itu. Luo Feng berkata, baiklah, akan tetapi, tim besar itu kemungkinan besar memiliki peralatan pemindaian terperinci. Itulah yang mereka gunakan untuk memindai batu-batu petir, mereka mungkin menemukan tanaman merambat kontak awan. Babata berkata, jika aku menemukan salah satu dari peralatan ini dan sinyalnya, aku akan menghentikan perburuan. Baiklah, perburuan ini, prioritasnya adalah tidak membiarkan tim lain menemukan tanaman merambat kontak awan. Jamin kerahasiaannya, Luo Feng berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Babata memutuskan sambungan telepon. Perburuan ini, sangat bergantung pada tanaman merambat kontak awan yang menembus tanah, dan dengan Babata yang mengarahkannya.
Dengan area pemindaian dan levelnya, secara alami sangat jelas. Dengan kekuatan tanaman merambat kontak awan, mereka benar-benar tidak takut pada tim manapun, itulah yang mereka gunakan untuk memindai batu-batu petir, mereka mungkin menemukan tanaman merambat kontak awan. Babata berkata, jika aku menemukan salah satu peralatan ini dan sinyalnya, aku akan menghentikan perburuan. Baiklah, perburuan ini, prioritasnya adalah tidak membiarkan tim lain menemukan tanaman merambat kontak awan. Jamin kerahasiaannya. Luo Feng berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Babata memutuskan sambungan telepon. Perburuan ini, sangat bergantung pada tanaman merambat kontak awan yang menembus tanah, dan dengan Babata yang menginstruksikannya. Dengan area pemindaian dan levelnya, secara alami sangat jelas. Dengan kekuatan tanaman merambat kontak awan, mereka benar-benar tidak takut pada tim manapun, itulah yang mereka gunakan untuk memindai batu-batu petir, mereka mungkin menemukan tanaman merambat kontak awan. Babata berkata, jika aku menemukan salah satu peralatan ini dan sinyalnya, aku akan menghentikan perburuan. Baiklah, perburuan ini, prioritasnya adalah tidak membiarkan tim lain menemukan tanaman merambat kontak awan. Jamin kerahasiaannya. Luo Feng berkata, baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan. Babata memutuskan sambungan telepon. Perburuan ini, sangat bergantung pada tanaman merambat kontak awan yang menembus tanah, dan dengan Babata yang menginstruksikannya. Dengan area pemindaian dan levelnya, secara alami sangat jelas. Dengan kekuatan tanaman merambat kontak awan, mereka benar-benar tidak takut pada tim manapun.